Shalom, apa kabar bagi teman-teman sekalian? Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Dalam kesempatan kali ini teman-teman, kita akan berbicara mengenai kasus seorang artis yang menggunakan narkoba. Kita sebut saja namanya dengan inisial N dan A. Nah, fakta menariknya adalah kita tahu bahwa mereka bukan dari kalangan orang yang susah, tapi orang yang mampu. Dan kalau kita tahu bahwa memang narkoba ini bukan menyerang pada golongan tertentu, tapi dia menyerang kepada siapa yang mungkin pertahanan mental, pertahanan spiritualnya lemah. Jadi narkoba bisa menyerang kepada siapapun. Kalau kita tahu dalam kasus ini A dan N ini adalah bukan orang yang susah. Artinya kalau untuk mencapai sebuah kebahagiaan, untuk mendapatkan sesuatu, bagi mereka bukanlah hal yang susah karena mereka adalah orang yang kaya. Kalau kita lihat saja dalam salah satu berita misalnya menyebutkan bahwa kekayaan si A, atau karena ini pasangan suami istri, kekayaan si A tercatat menembus angka 1,55 triliun dari berbagai usaha yang dijalankan. Per tahun 1,55 triliun. Itu angka yang cukup besar teman-teman. Dan dalam menyelesaikan masalah, dalam menghadapi persoalan pandemi, mereka pakai narkoba. Bagaimana dengan kabar kamu yang pas-pasan juga dalam masa pandemi ini? Apakah kamu juga pakai narkoba? Nope. Saya sarankan jangan dan tidak boleh. Tentu saja hal itu menjadi hal yang tidak baik. Dilansir dari beberapa berita menyebutkan itu adalah barang setan atau barang iblis. Artinya menjadikan orang menjadi tidak benar kehidupannya. Kita tahu bahwa ini bukan orang yang susah, bukan orang yang tidak mampu, tapi mereka adalah orang yang mampu dan kaya. Bayangkan dengan kekayaan 1,55 triliun per tahun. Sangat luar biasa. Jikalau stres, jikalau punya beban, saya rasa uang yang dimiliki mungkin kalau dianggap uang itu bisa membantu, pasti akan cukup untuk membeli apa yang mereka mau. Tapi faktanya adalah mereka larut dalam segala keterpurukan yang ada, baik itu awalnya coba-coba ataupun apapun namanya, mereka menjadi pengguna, yang mana itu adalah hal yang salah. Kemudian dipandang dari sisi psikologi, dan saya merasa ini adalah satu hal yang benar ya, diungkapkan oleh seorang ahli psikologi bernama Meiti, mengatakan bahwa kesalahan yang dialami oleh Pasutri ini ya, Meiti Arianti STP MSM PSI, mengatakan bahwa pasangan suami istri yang memakai narkoba bersama bisa terjadi karena saling mempengaruhi. Dari awalnya yang hanya coba-coba, mereka kemudian merasa nyaman dan sulit lepas. Biasanya hanya salah satu yang menggunakan, namun jika pada akhirnya jadi berdua, itu artinya yang satu mempengaruhi, ujar Meiti saat dihubungi. Dosen psikologi di UI ini, dia berkata bahwa pada saat pasangan mempengaruhi suami atau istrinya untuk memakai narkoba, seharusnya yang satu atau pihak sebelah menyadarkan. Namun dalam kasus ini, N dan A ini, keduanya malah larut dalam jebakan narkoba tersebut. Seperti awalnya baik itu coba-coba dan akhirnya pakai bersama. Nah, dia juga memberikan sebuah rangkuman bahwa mengenai si N dan si A, narkoba menjadi cara untuk membebaskan mereka dari tekanan dalam masa pandemi. Meiti berkata bahwa hal tersebut seharusnya tak bisa menjadi alasan, karena jika memang stres karena pekerjaan, ada banyak cara yang dilakukan untuk mengatasi, bukan dengan memakai narkoba. Misalnya harus istirahat, olahraga, dan mereka punya anak-anak untuk menghabiskan waktu mereka bersama anak-anak mereka dan mendidik mereka. Tapi ternyata tidak. Poin saya hari ini bukan itu. Dan saya mau mengajak teman-teman kembali kita merenungkan dan berpikir bahwa ternyata harta yang dimiliki tidak bisa membuat orang menghandle emosinya, tidak bisa membuat orang untuk memanajemen emosinya. Bagaimana kita akan menghadapi situasi yang sangat membuat kita happy dan kita happy berlarut-larut, begitu juga dengan sebaliknya saat kita dongkol, saat kita bangkrut, saat kita sedang ada dalam tekanan, sungguh-sungguh itu menjadi hal yang berat bagi kita dan kita seperti tidak punya jalan keluar. Nah, dari pandang sisi kekristenan,
Saya mengatakan bahwa setiap orang memiliki masalah dan setiap orang tidak boleh menghindar dari masalah. Dia harus menghadapi masalah itu, karena bagi kita problem atau masalah adalah puring dari Allah, pemurnian dari Allah, di mana kita menjadi orang yang dewasa. Dan cara kita menghadapi masalah itu adalah kita dekat dengan Tuhan. Solusi yang kita cari adalah solusi yang datangnya dari firman Tuhan. Alkitab berkata bahwa marilah kepadaku setiap kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus Kristus adalah menjadi kelegaan, dia pelepas, dia menjadi kekuatan bagi orang yang lemah, dia menjadi kekuatan bagi orang yang sangat membutuhkan di tengah-tengah masa pandemi yang serba susah sekalipun. Kita tahu ternyata harta yang banyak, kekayaan yang banyak, investasi yang luar biasa tidak bisa melepaskan seseorang atau membuat orang cerdas berpikir untuk tidak menggunakan hal-hal yang salah. Nah, maka bagi kita semua anak Tuhan, atau Anda yang sudah pakai ataupun Anda yang salah, saya harap kita semua bertobat dan berubah, kita kembali kepada Allah. Karena sesungguhnya yang satu-satunya bisa memberikan kita kelegaan itu hanya Tuhan. Tuhan Yesus berkata bahwa akulah pokok anggur yang benar, sebab di luar Dia, di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mari tenangkan diri Anda. Jikalau Anda punya masalah, jangan terlalu terburu-buru untuk mengambil sebuah keputusan. Tenanglah, tanya Tuhan, berdoa, maka saya yakin dan percaya kalau doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan jawab dan tolong teman-teman sekalian dalam persoalan dan pergumulan teman-teman. Ingat bahwa ancaman narkoba ada dimanapun teman-teman berada, maka kita harus tetap waspada, jaga keluarga kita semua, dan kita hidup dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua teman-teman. Shalom, tetap jadi berkat dan tetap berhikmat. Salam anti narkoba.